Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurami Maulida dengan NPM 21100010416 kelas 1 NTI Rek Pagi Banjarmasin. Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di sini saya akan menjelaskan tentang logika proposisi. Materi yang akan saya bahas pertama adalah pengertian logika proposisi. Proposisi merupakan satu tutur atau pernyataan yang melukiskan beberapa keadaan yang belum tentu benar atau salah dalam bentuk sebuah kalimat berita. Proposisi dalam istilah yang dipergunakan dalam analisis logika. Keadaan dan peristiwa-peristiwa itu pada umumnya melibatkan pribadi atau orang yang dirujuk oleh ujaran dalam kalimat. Kebenaran sebuah proposisi berkorespondensi dengan fakta. Sebuah proposisi yang salah tidak berkorespondensi dengan fakta. Proposisi terdiri atas 4 unsur, 2 diantaranya merupakan materi pokok proposisi, sedangkan 2 yang lain sebagai hal yang menyertainya. 4 unsur yang dimaksud ialah term sebagai subjek, term sebagai predikat, kopula, dan kuantor. Selanjutnya ada unsur logika proposisi. Ada 3 unsur, yaitu subjek, perkara yang disebutkan terdiri dari orang, benda, tempat, atau perkara. 2 predikat adalah perkara yang dinyatakan dalam subjek. 3 kopula adalah kata yang menghubungkan subjek dan predikat. Pengertian definisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, definisi adalah kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Sehingga kalimat definisi adalah rangkaian kata yang bertujuan menjelaskan baik arti maupun makna suatu objek. Kalimat definisi mempunyai 6 ciri. Yang pertama, penggunaan kata adalah, ialah, yaitu, merupakan, dan yakni. 2. Kalimatnya berisi penjelasan arti maupun makna suatu objek. 3. Digunakan dalam karya ilmiah untuk memberikan fakta. 4. Digunakan dalam karya fiksi untuk menguatkan cerita. 5. Maknanya tidak berubah jika kalimat dibalik. Objek berada di awal maupun di akhir kalimat. 6. Diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya saya akan membahas tentang arti kalimat. Arti singkat kalimat adalah suatu nilai kebenaran. Setiap kalimat pada logika proposisi memiliki salah satu dari nilai true dan false. Arti kalimat kompleks yang terdiri atas n variabel merupakan fungsi dari nilai kebenaran n variabel tersebut. Perlu diingat bahwa Anda harus mengetahui nilai kebenaran masing-masing variabel dan aturan-aturan untuk menghitung fungsi tersebut. Pengertian semantik. Semantik dari bahasa Yunani memberikan tanda penting dari kata sema atau tanda. Adalah cabang linguistik yang menyelidiki tentang makna bahasa. Dengan kata lain, semantik adalah pembelajaran tentang makna. Semantik biasanya dikaitkan dengan 2 aspek lain, yaitu sintaksis, pembentukan simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana, serta paradigmatik, penggunaan praktis simbol oleh komunitas pada konteks tertentu. Semantik kebahasaan adalah kajian tentang makna yang digunakan untuk memahami ekspresi manusia melalui bahasa. Bentuk lain dari semantik mencakup semantik bahasa pemrograman, logika formal, dan semiotika. Kata semantik itu sendiri menunjukkan berbagai ide dari populer yang sangat teknis. Selanjutnya ada aturan semantik. Aturan semantik, semantic rule, merupakan suatu aturan yang digunakan untuk menentukan arti atau nilai kebenaran dari suatu kalimat logika. Yang saya pelajari di dalam dunia perkuliahan, semantic rule dalam interpretasi untuk sebuah kalimat, kita dapat menentukan nilai kebenaran dari kalimat tersebut. Pada interpretasi tersebut ini dilakukan dengan mengaplikasikan aturan-aturan berikut. Definisi yang saya peroleh dari dunia perkuliahan, aturan-aturan semantik biasa diandaikan E adalah sebuah kalimat dan I adalah interpretasi untuk E. Maka nilai kebenaran dari E dan semua sub kalimatnya pada I ditentukan dengan menggunakan aturan-aturan semantik berikut secara berulang-ulang. Selanjutnya ada bentuk-bentuk logika proposisi. Yang pertama, ada bentuk A, merupakan bentuk proposisi yang menyatakan bahwa setiap subjek adalah predikat. Misalnya, setiap makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan. Kedua, proposisi bentuk E merupakan bentuk proposisi yang menyatakan bahwa setiap subjek bukanlah sebuah predikat. Misalnya, setiap laki-laki bukan perokok aktif. Proposisi bentuk E merupakan bentuk proposisi yang menyatakan bahwa sebagian subjek adalah predikat. Misalnya, sebagian mahasiswa adalah anak seorang pejabat. Proposisi bentuk O merupakan proposisi yang menyatakan bahwa sebagian subjek bukanlah predikat. Misal, sebagian mahasiswa bukanlah anak seorang pejabat. Yang terakhir adalah penutup. Dari materi di atas kita dapat menarik kesimpulan tentang pengertian proposisi. Proposisi mempunyai 3 unsur, yaitu subjek, predikat, dan kopula. Pengertian definisi, dan yang terakhir kita dapat mengetahui pengertian semantik, aturan semantik, dan bentuk-bentuk proposisi. Berikut penjelasan materi 4 dari saya. Jika ada salah dan hilaf, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.